Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih untuk kepada para pembahas yang sudah berkenan hadir untuk menghadiri seminar pendidikan profesi guru yang akan disajikan oleh saudari kita Nur Laili. Untuk pembahas kita hari ini yaitu pembahas pertamanya adalah saudara Faidur Rahmat. Untuk pembahas keduanya adalah saudari Mela Lidiana Sari. Langsung saja saya serahkan kepada saudari Nur Laili untuk menyampaikan materi presentasi seminar pendidikan profesi gurunya. Kepada Nur Laili kami persilahkan. Baik, terima kasih saudara moderator Audra. Oke, mungkin perkenalkan diri dulu ya. Perkenalkan, nama saya Nur Laili. Hari ini saya akan mempresentasikan seminar pendidikan profesi guru, di mana dosen pengampunya adalah Ibu Dr. Nunung Fajariani MPD. Langsung saja. Oke, here are the outlines. Jadi hari ini ada 3 outlines topik utama yang akan dibahas, yaitu yang pertama mengenai refleksi pengalaman belajar, yang kedua desain inovasi pembelajaran dan rencana tindak lanjut, dan yang ketiga adalah membangun paradigma baru terhadap makna guru. Oke. Nah, refleksi pengalaman belajar. Jadi di sini mata kuliah yang saya pilih untuk direfleksikan adalah mata kuliah PPDP, pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. So, what is PPDP? Jadi, PPDP ini adalah salah satu mata kuliah yang sangat penting bagi calon guru, karena di dalamnya itu kita akan mempelajari tentang teori-teori pembelajaran, karakteristik peserta didik, serta faktor-faktor yang mempengaruhi pembelajaran dan perkembangan peserta didik. Kemudian, selanjutnya adalah the purpose of learning PPDP. So, tujuan dari mempelajari mata kuliah PPDP itu ada beberapa. Yang pertama adalah menguasai pemahaman konseptual terhadap cara belajar peserta didik. Jadi di dalam mata kuliah PPDP itu nanti akan dipaparkan materi tentang learning styles, dimulai dari audio, visual, dan lain sebagainya, termasuk kinestetik. Jadi di situ nanti calon guru atau mahasiswa itu akan mempelajari bagaimana ciri-ciri dari masing-masing gaya belajar tersebut. Kemudian yang kedua adalah mampu mengintegrasikan teori-teori perkembangan kognitif, sosial, emosional, dan konteks budaya dalam pembelajaran. Jadi selain memahami tentang learning style atau gaya belajar, nanti juga di dalam mata kuliah PPDP juga diajarkan atau disajikan beberapa materi tentang teori-teori perkembangan peserta didik, baik itu kognitif, fisik, sosial, emosional, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga itu memiliki dasar keterampilan penggunaan strategi-strategi pendekatan pembelajaran sesuai tahap perkembangan. Jadi di sini kita akan mampu mempelajari, kita akan mampu menerapkan beberapa strategi-strategi yang nantinya akan kita integrasikan ke dalam aktivitas pembelajaran di kelas, tentunya disesuaikan dengan tahap perkembangan peserta didik itu sendiri. Nah, selanjutnya adalah mampu membuat profil tingkat penguasaan. Jadi di sini profil tingkat penguasaan ini erat kaitannya dengan pemetaan peserta didik. Nah, pemetaan itu bisa saja kemampuan awal, bisa saja background knowledge peserta didiknya, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya adalah mempraktikkan kemampuan pedagogik dalam pembelajaran. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa kemampuan pedagogik ini adalah kemampuan seorang guru dalam mengamati, dalam memahami karakteristik peserta didik yang beragam. Tentunya dari berbagai aspek, entah itu aspek moral, entah itu aspek emosional, intelektual, dan lain sebagainya. Nah, kemudian setelah mempraktikkan kemampuan pedagogik ini, tentunya kita akan mampu merencanakan, mengimplementasikan, dan juga merefleksikan pembelajaran yang kita terapkan di kelas. Nah, selanjutnya adalah menghasilkan program pembelajaran yang inklusif. Nah, inklusif di sini maksudnya adalah guru itu mampu mengakomodir keberagaman individu, sehingga nanti di dalam kelas guru itu mampu menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, aman, adil bagi seluruh peserta didik, sehingga seluruh peserta didik itu mendapatkan kesempatan yang sama untuk belajar, berkembang, dan juga mencapai prestasi mereka. Seperti itu. Nah, saya rasa itu saja yang berkaitan dengan the purpose of learning PPDP atau tujuan dari mempelajari mata kuliah PPDP. Kita beralih ke topik selanjutnya. Jadi di dalam mata kuliah PPDP itu ada 7 topik.
Yang pertama itu materi-materi teori belajar dan motivasi belajar anak. Yang kedua, teori perkembangan. Di dalamnya ada kognitif, psikososial, emosional, social context, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, profiling peserta didik. Yang keempat, kerangka strategi, di mana di dalamnya mempelajari tentang beberapa pendekatan-pendekatan yang bisa kita terapkan di kelas. Misalnya pembelajaran berdiferensiasi, pengajaran yang responsive culture, dan juga pengajaran sesuai level atau teaching at the right level. Kemudian yang kelima itu pengukuran pemahaman belajar peserta didik atau assessment, dan the last one, lesson planning atau RPP. Termasuk di dalamnya penyusunan, evaluasi, dan juga refleksi. That's all about topik yang dibahas tentang di dalam mata kuliah PPDP. And the next topic is about profiling peserta didik. This is one of the best topic for me. Jadi ini adalah salah satu topik yang akan satu-satunya topik yang akan saya refleksikan pada mata kuliah PPDP. Why I choose this topic? Oke, jadi topik ini saya pilih sebagai bahan untuk direfleksikan itu karena melalui topik ini saya merasakan sebuah titik balik. Jadi saya menyadari seutuhnya bahwa kepekaan seorang guru terhadap perbedaan karakteristik dan kebutuhan belajar peserta didik itu sangatlah penting dalam menunjang keberhasilan pembelajaran yang akan diterapkan. Jadi melalui mata kuliah PPDP ini saya tidak lagi memiliki stigma negatif terhadap peserta didik yang nakal atau peserta didik yang memiliki kemampuan yang rendah. Saya tidak lagi memeta-metakan mereka berdasarkan kemampuan mereka. Malah justru ketika saya menemukan hal-hal seperti itu, saya mendapatkan sebuah objek sebagai bahan bagi saya untuk berefleksi, mencari tahu apa yang terjadi sebenarnya dengan siswa ini. Kemudian kira-kira apa solusi yang dapat saya tawarkan agar siswa ini dapat memperbaiki atau meningkatkan prestasi belajarnya, seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah apa sih yang dibahas di dalam mata kuliah PPDP khususnya pada topik profiling peserta didik. Oke, jadi di sini ada 3 poin penting yang sudah saya rangkum berkaitan dengan apa saja yang dipelajari di dalam mata kuliah PPDP. Yang pertama adalah di dalam mata kuliah PPDP ini mahasiswa diajarkan berbagai teknik dan metode untuk mengumpulkan informasi. Misalnya pada kuliah kemarin itu saya berhasil memetakan peserta didik atau memprofiling peserta didik itu menggunakan teknik menggunakan lembar observasi sebagai instrumen dan juga interview sebagai instrumennya. Kemudian yang kedua itu mempelajari berbagai faktor yang mempengaruhi perkembangan peserta didik. Seperti yang saya sebut tadi, ada faktor eksternal, ada faktor internal. Faktor eksternal itu seperti perkembangan fisik, perkembangan emosional, kognitif, sedangkan faktor eksternal itu bisa perkembangan sosial peserta didik itu sendiri dan lingkungannya. Kemudian yang ketiga itu karena di dalam PPDP ini kami banyak melakukan praktek, mahasiswa banyak disuruh atau diminta oleh LMS dan juga dosen untuk terlibat langsung dengan peserta didik. Jadi di situ tentunya memberikan pengalaman bagi kami para mahasiswa untuk pengumpulan data, analisis, dan juga interpretasi tentang karakteristik peserta didik. Oke, selanjutnya dari setiap mata kuliah yang direfleksikan itu memiliki pembelajaran bermakna masing-masing, termasuk di dalamnya adalah mata kuliah PPDP ini. Jadi di dalam mata kuliah PPDP ini setelah selesai dari awal hingga akhir menyelesaikan mata kuliah PPDP ada sebuah pengalaman bermakna yang bisa disimpulkan atau yang bisa didapatkan yang tentunya saya pribadi bisa rasakan secara nyata, secara real, yaitu guru yang memahami kebutuhan dan potensi siswa akan dapat memfasilitasi mereka untuk berkembang dan belajar dengan lebih optimal. Guru dapat memperhatikan potensi dan kebutuhan siswa seperti kemampuan bahasa, keterampilan berpikir kritis, dan kreativitas, serta mengembangkan strategi pembelajaran yang sesuai. Okay? I think that's all about the first topic. So we go to the next outlines. Kita lanjut ke topik selanjutnya, yaitu
desain, inovasi, pembelajaran, dan rencana tindak lanjut. Seperti yang tertera pada layar, teman-teman, mungkin teman-teman bisa lihat di situ ada LRT, listen, repeat, and trace. So this is not only bukan sekedar istilah, not only sentence or phrases, ada makna di sini. Jadi ini adalah sebuah desain inovasi yang berhasil saya ciptakan setelah mempelajari mata kuliah PPDP atau setelah terlibat langsung dengan peserta didik. Jadi listen, repeat, and trace ini adalah, so this is, okay. What is LRT? Well, jadi ini adalah sebuah kegiatan brainstorming yang saya rancang untuk meningkatkan kosakata bahasa Inggris peserta didik. Jadi LRT ini dapat diintegrasikan pada kegiatan awal pembelajaran, pada kegiatan inti maupun penutup, itu sesuai dengan kebutuhan nantinya di lapangan seperti apa. Namun saya rekomendasikan itu cocoknya diletakkan di awal kegiatan pembelajaran, karena nantinya ini akan memberikan kepercayaan diri kepada peserta didik karena mereka akan merasa familiar dengan beberapa kata yang akan dipelajari pada materi hari itu. Nah, kemudian yang terakhir, what is LRT? Itu adalah sebuah pengembangan dari teknik drill and practice. Mungkin teman-teman sudah pernah mendengar sebelumnya apa itu drill and practice. Jadi, drill and practice itu adalah sebuah treatment yang intensif dan berulang-ulang. Sama halnya dengan LRT ini adalah sebuah treatment yang intensif dan berulang-ulang, mungkin diberikan setiap kali pertemuan dengan peserta didik, itu dengan tujuan untuk meningkatkan kosakata peserta didik. Karena as wise word says, seperti kata pepatah, bahwa practice makes perfect. Jadi dengan banyak berlatih, maka kita akan mencapai sebuah kesempurnaan. Mungkin tidak bisa 100%, karena 100% hanya milik Allah. Mungkin 99,9%. Seperti itu, teman-teman ya. Okay, next. Okay, why LRT? Why I created this method or teknik? Kenapa saya menciptakan teknik itu? Oke, pertama itu berdasarkan pengalaman real saya di sekolah PPL saya, yaitu SMP Negeri 2 Kota Jambi. Itu saya menemui bahwa peserta didik di sana sangat rendah penguasaan vocabulary-nya, sehingga ketika belajar bahasa Inggris mereka hanya terdiam, tidak ada respon, tidak aktif sama sekali, dan mengeluh bahwa bahasa Inggris itu susah gitu. Terus selanjutnya adalah kenapa saya menciptakan LRT? Peserta didik di SMP Negeri 2 itu tidak memiliki kamus dan mereka tidak dibolehkan untuk membawa handphone. Jadi ini adalah salah satu mungkin solusi terbaik yang dapat diberikan untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Yang ketiga, rendahnya motivasi belajar peserta didik di sekolah PPL. Nah, yang keempat, saya berharap dengan LRT ini peserta didik vocabulary-nya akan meningkat. Ketika vocabulary mereka meningkat, maka diharapkan akan berpengaruh terhadap motivasi belajar peserta didik, karena mereka akan lebih percaya diri dan juga mungkin akan mau terlibat aktif di kelas. Kemudian selanjutnya LRT ini fleksibel. Jadi kosakata nanti yang akan ditampilkan di layar atau yang akan diberikan di dalam LKPD itu akan bisa fleksibel menyesuaikan dengan materi yang akan diajarkan hari itu. So that's the background or the reasons why I choose LRT or why I created LRT. Okay, the next one is how to apply LRT. Mungkin tadi sudah saya jelaskan apa itu LRT, why I choose that one, why I created that one. So now we are going to know how to apply LRT. Bagaimana mengaplikasikan LRT ke dalam kegiatan pembelajaran. Jadi di sini saya sudah membuat beberapa step. Mungkin stepnya sudah beruntun gitu. Jadi yang pertama itu guru memberikan LKPD LRT kepada peserta didik. Kemudian guru memberikan instruksi terkait bagaimana mengerjakan LKPD tersebut, bagaimana mereka akan terlibat di dalam aktivitas LRT ini. Nah, selanjutnya guru akan menampilkan kosakata di layar proyektor. Kemudian guru menyebutkan kata itu atau mempronouncekan. Kemudian itu yang disebut dengan listen. Kemudian peserta didik mengulangi itu. Repeat after the teacher, itu yang disebut dengan repeat. And then peserta didiknya trace, menulis kosakata itu dengan format yang telah disajikan oleh guru pada lembar LKPD. Itu yang disebut dengan trace. So that's why I name this technique as listen, repeat, and trace or LRT. So that's about LRT. Okay.
Well, I think theory is not enough. Saya rasa teori saja itu tidak cukup. Mungkin di sini untuk mungkin viewer atau listener itu akan bisa memahami what is LRT, how to apply it in a real context. So today I'd like you to try it. Are you ready? Okay. Okay, I'd like you to try it maybe. I'll give the LKPD. So this is the first step, right? Yes. Okay. Well, saya akan seolah-olah saya adalah teacher di kelas ya teman-teman ya. Okay. Okay. So hi guys. Hi. So before we start our lesson today, I'd like you to do brainstorming with me. This is not a serious thing, but you have to do it seriously. Okay. So I will give you the LKPD first. Okay, you may write your name on the paper. On the top of that paper, you can see name. You may write your name there. Okay, then. Okay, now listen to me, guys. Okay, when I say the words, you have to listen to me. Okay, you have to listen to me, and then you repeat it after me. Okay, repeat after me, and then when I say write it down, you should write the word from the right side to the left side. Okay, in a line. Okay, are you ready? Okay, let's get started. Big. 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 Okay, write it down. Finish? Okay. Hands up, please. Hands up, okay? Not really so high, just hands up. Just not put your hands on your paper. It's okay. Okay, the next word is small. 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 Okay, then write it down. Okay, that's good, guys. The next word, have you finished? The next word is tall. 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 Okay, write it down. Dan hands up. Oke, nah setelah kita meminta peserta didik untuk listen, repeat, and trace, nah bisa kita review dari awal, kita jelaskan what is big. Mungkin ada di antara mereka yang tahu, jika tidak ada yang tahu maka mungkin kita bisa memberikan kisi-kisi tentang apa itu big dengan beberapa clue-clue seperti itu teman-teman. Apa bisa dipahami untuk sementara what is LRT? Yes, thank you so much for your contribution. Thank you so much. Okay, so let's go to the next part. Wow, it takes a little bit. Okay, this is rencana tindak lanjut or RTL, itu dari desain inovasi pembelajaran yang sudah saya ciptakan, yaitu LRT. Di sini saya berharap sekali bahwa nanti saya akan dapat, saya atau guru-guru lain atau rekan-rekan teman-teman dari guru itu bisa mengintegrasikan LRT ini ke dalam kegiatan pembelajaran di sekolah dengan menggunakan, kemudian saya juga berharap kedepannya saya bisa mengintegrasikan LRT ini dengan aplikasi lainnya seperti aplikasi text to speech, sehingga nanti pronunciation yang dihasilkan itu akan lebih otentik dan lebih like native speakers itu. Kemudian selanjutnya saya berharap saya bisa mempublikasikan LRT ini sehingga mungkin akan bermanfaat bagi rekan sesama guru lainnya. Oke. Well, saya mungkin tidak akan langsung menjelaskan tentang the next outline, yaitu pemahaman baru terhadap makna guru. Mungkin nanti akan saya sampaikan pada akhir diskusi ini. Saya rasa cukup pemaparan saya untuk sementara. Saya kembalikan kepada moderator. Sebelumnya terima kasih telah bersedia mendengarkan. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Lili yang sudah menjelaskan materi dari seminar pendidikan profesi gurunya. Selanjutnya kita buka sesi tanya jawab. Untuk sesi pertama, kami akan menerima satu pertanyaan dari masing-masing pembahas. Kepada para pembahas, kami persilahkan.
Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faidur Ahmad, saya sebagai pembahas satu. Saya ingin menanyakan kepada saudari Lili. Eh, jadi, dari hasil desain inovasi tadi ya, menurut saudari, permasalahan terbesar apa yang saudari lihat di sekolah terkait keterampilan bahasa Inggris peserta didik tersebut gitu, sehingga eh, muncul ide untuk membuat LTR ini. Terima kasih, mungkin itu saja. Saya kembalikan lagi ke atau Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan moderator. Pertama, saya mau mengapresiasi penyajian yang sudah disampaikan oleh Nur Laili sebagai penyaji. Jadi ini merupakan hal baru atau kita sebut sebagai intervensi ya, Saudara Lili ya. Ya, jadi saya pun di sini sangat senang dengan praktik LRT secara langsung tadi. Ternyata memang sangat menyenangkan untuk saya yang dewasa, apalagi untuk peserta didik di tingkat SMP ya tadi ya. Oke, namun tadi ada dijelaskan ya di bagian LRT itu bahwasannya LRT ini sebenarnya bukan hal yang baru tadi kata saudari Lili ya. Ada kaitannya dengan teknik drill and practice. Jadi apa sih yang membedakan LRT dengan drill dan practice tadi? Mohon dijelaskan lebih lanjut karena memang kita di sini sama-sama paham ini yang nggak jauh beda dari latihan. Cuman kenapa sih ini lebih unik gitu? Itu saja dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada para pembahas yang sudah memberikan pertanyaannya untuk Saudari Lili. Berikan kami waktu sedikit kepada Saudari Lili untuk menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari para pembahas. Oke, baiklah. Di sini Saudari Lili akan mencoba untuk menanggapi pertanyaan dari pembahas pertama terlebih dahulu. Kepada Saudari Lili kami persilahkan. Oke, terima kasih. Pertanyaan pertama tadi dari Saudara Vedo ya, itu menanyakan tentang apa sih permasalahan terbesar yang saya hadapi di sekolah sehingga saya bisa membuat sebuah desain inovasi LRT ini. Baik, jadi itu sebenarnya saya juga agak shock ketika mendapati bahwa peserta didik di kelas yang saya ampu, itu kelas 8E lebih tepatnya, di SMP Negeri 2 Kota Jambi, itu ketika di kelas, untuk simple words, like I say, stand up, mereka hanya diam. I say, sit down, mereka hanya diam. Bahkan ada yang terbalik, saya bilang, stand up, mereka duduk, I say, sit down, mereka berdiri. Jadi untuk simple words seperti itu saja, ada contoh lain seperti close the door please, mereka hanya terdiam, tidak mengikuti perintah. Pada awalnya itu saya mengira bahwa mereka mungkin tidak merasa tertarik dengan teacher yang ada di depan atau dengan pembelajaran bahasa Inggris. Namun sampai ada salah satu peserta didik itu nyeletuk bahwa, "Ma'am, kami tidak ada yang mengerti." Gitu. Sebenarnya yang pintar bahasa Inggris ada satu, tapi dia hari ini tidak masuk. Jadi berdasarkan itu untuk simple word like close the door, open the door, sit down, stand up, itu aja mereka sulit. Jadi di situ itu menurut saya simple, seperti kesalahan kecil but impact-nya besar gitu. Jadi berdasarkan itulah saya meng-create LRT ini. Selain itu permasalahan lainnya adalah bahwa tidak ada hanya ada beberapa murid saja yang memiliki memiliki kamus, sehingga dan mereka tidak boleh membawa gadget atau gawai ke sekolah. Jadi saya merasa sumber mereka untuk mendapatkan kosakata itu sangat-sangat sedikit gitu. Jadi itu permasalahan. Lanjut ke pertanyaan kedua dari Saudari Mela. Itu tadi mengenai apa sih perbedaan drill and practice, apa sih yang membuat LRT ini unik gitu ya. Jadi untuk drill and practice itu sendiri, itu sebenarnya teknik atau kegiatan yang digunakan itu hanya satu. Misal pada hari itu mereka hanya
mengulang-ulang saja pronunciation like big big big, that's all, atau menulis saja trace 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 saja. Nah, untuk LRT ini itu 3 kegiatan, listening, listening, speaking, and also writing. Jadi ketiga skill itu langsung diintegrasikan pada satu kegiatan seperti itu. Kemudian pada akhir pembelajaran, mungkin pada akhir semester nanti mereka akan memiliki mini dictionary yang mungkin mereka akan bangga memiliki itu karena mereka sendiri yang meng-create itu, dan mungkin akan mereka jadikan pedoman untuk mereka pembelajaran selanjutnya ke depannya seperti itu. Iya, dari kumpulan lembar kerja yang mereka kerjakan gitu. Iya. Terima kasih Mela atas pertanyaannya, dan Vedo juga. Baiklah, tadi Saudari Lili sudah mencoba untuk menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari para pembahas. Karena kita masih memiliki cukup waktu, maka kita akan buka sesi kedua. Untuk pertanyaan lagi, kami akan menampung masing-masing satu lagi pertanyaan dari para pembahas. Kepada para pembahas, kami persilahkan. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya masih mengenai desain inovasi ya. Jadi, apakah inovasi tersebut merupakan solusi terbaik untuk meningkatkan vokabulari? Lalu, apa pertimbangan-pertimbangan saudari ketika menciptakan inovasi tersebut? Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan terkait tentang penerapan LRT ini. Mungkin dalam pengembangannya kita memiliki tantangan dan hambatan ya, Saudari Lili ya. Jadi saya mau bertanya ini, kira-kira apa ya tantangan yang mungkin akan Saudari Lili atau guru-guru lain hadapi ketika mengaplikasikan LRT dalam proses pembelajaran di kelas? Bagaimana sih kita sebagai guru bisa menanggapi tantangan tersebut, dan solusinya bagaimana sih atas tantangan yang kita hadapi tersebut? Itu saja, terima kasih. Mohon maaf agak banyak pertanyaannya ya. Baiklah, terima kasih kepada para pembahas yang sudah berkenan untuk memberikan pertanyaan lagi. Kita akan Oke, kita akan langsung berikan kepada Saudari Lili untuk menanggapi pertanyaannya. Oke, baik. Sekali lagi terima kasih kepada pembahas. Oke, baik, pertanyaan pertama itu dari Saudari Pedo. Saya rasa ini masih ada kaitannya dengan pertanyaan pertama tadi. Apa pertimbangan saya meng-create ini? Kemudian tadi apa lagi Bapak Pedo? Pertimbangan utama saya dalam meng-create ini. Kemudian Lalu, apakah inovasi tersebut merupakan oh ya, maaf. Oke. Untuk sementara ini mungkin saya jawab that's the best solution sementara ini. Belum tahu ke depannya jika ada perubahan di sekolah tersebut, peserta didik boleh membawa gawai, mungkin ada strategi-strategi lainnya, namun untuk sementara ini berdasarkan apa yang sudah kita tahu, solusi terbaik dalam konteks sekolah? Dalam konteks sekolah saat ini, belum tahu ke depannya. Ya, seperti itu. Kemudian untuk Saudari Mela tadi, pertanyaannya adalah apa sih tantangannya ketika kita ingin menerapkan LRT ini? Nah, mungkin ada beberapa tantangan ya yang mungkin bisa kita temui di kelas. Pertama itu dari gurunya sendiri. Pada kegiatan listen itu, dia kan harus mempronounce the word, harus jelas, loud, besar suaranya agar peserta didik yang bagian belakang kedengaran. Seperti itu. Nah, tantangan yang kedua adalah mungkin tidak semua guru itu kompeten, tidak bermaksud untuk merendahkan atau bagaimana, mungkin karena aksen dari daerah asal atau segala macam agak bermasalah dengan dialect or pronunciation-nya. Jadi mungkin akan lebih baik dengan mengintegrasikan kegiatan LRT ini dengan aplikasi text to speech seperti yang saya bilang tadi, agar pronunciation yang dihasilkan itu lebih seperti nature atau native-nya, seperti itu. Itu sih menurut saya tantangannya. Baik. Ya, untuk solusinya sendiri tadi seperti yang tadi untuk bagian belakang mungkin takut tidak kedengaran, mungkin solusinya adalah
gurunya harus berbicara lebih loud, clear. Dan untuk untuk yang tadi tantangan suara agar pronunciation-nya itu bagus, clear seperti native, mungkin bisa menggunakan aplikasi text to speech. Seperti itu. Sementara itu yang saya tahu aplikasinya ya, Bu Melanya. Mungkin ada yang lebih baik lagi, mungkin nanti akan saya cari tahu seperti itu. Okay, that's all from me. Baiklah, Saudari Lili telah mencoba menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari para pembahas, dan selanjutnya Saudari Lili akan menyampaikan paradigma baru terhadap makna guru dari proses refleksi yang telah ia lakukan selama 1 semester, terutama mengenai mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya. Kepada Saudari Lili kami persilahkan. Mungkin ini akan menjadi sebuah kesimpulan, sebuah akhir. That's why I put this at the end of the discussion. Saya letakkan pada akhir karena memang untuk membangun paradigma baru harus ada awal-awal yang dilalui sampai pada akhir diskusi ini. Baik, saya akan sampaikan saja membangun paradigma baru terhadap makna guru. Jadi setelah melalui 1 semester ada 3 poin yang saya dapatkan itu dari perkuliahan ini. Yang pertama, bahwa guru bukan sekedar profesi, tetapi panggilan hati yang menuntun kita bukan hanya untuk mengajar, tetapi juga untuk belajar sepanjang hayat. Yang kedua adalah bahwa seorang guru itu harus memaknai bahwa setiap orang ada zamannya dan setiap zaman ada orangnya. Jadi hal ini itu menjadi landasan bahwasanya kita sebagai guru itu harus terus berinovasi dan mengembangkan diri, mengikuti zaman. Karena peserta didik akan tumbuh dan berkembang sesuai zamannya, kita tidak boleh memaksakan mereka untuk mengikuti zaman kita. Kita yang harus terus merefresh what we have now. And the last thing is, guru itu memiliki kebebasan, namun kebebasan yang terikat. Terikat dengan tanggung jawab. Tanggung jawab untuk menjadi layak. Tanggung jawab untuk menjadi seorang guru yang layak, menjadi contoh yang baik bagi peserta didiknya. I think that's all from me today. Thank you so much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kembali ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Lili yang sudah memaparkan materi dari seminar pendidikan profesi gurunya. Dan untuk itu, karena kita sudah berada di akhir seminar ini, maka saya akan menyampaikan kesimpulan dari materi yang sudah disampaikan oleh Saudari Lili. Jadi kesimpulannya begini, bagi seorang guru, memahami karakteristik peserta didik merupakan suatu keharusan. Nah, seperti kata pepatah yang sering kita dengar, tak kenal maka tak sayang. Dengan memahami karakteristik peserta didik, termasuk di dalamnya memahami kelebihan peserta didik, terutama kekurangannya, guru dapat menciptakan pembelajaran yang inklusif, berpihak kepada peserta didik, dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, selanjutnya, berdasarkan pembelajaran bermakna dari mata kuliah PPDP ini yang direfleksikan oleh saudari pemateri, maka pemateri dapat mendesain sebuah inovasi pembelajaran LRT atau Listen, Repeat, and Trace. Sebuah inovasi untuk meningkatkan kosakata peserta didik. Dan semoga ke depannya inovasi ini dapat memberikan kontribusi besar dalam dunia pendidikan. Saya Audra Zelofaina Nursaibah sebagai moderator hari ini. Saya pamit mundur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.